Yang nggak ada berapa? 4. Oke. Seperti yang kemarin sudah Bapak sampaikan, hari ini Bapak akan demonstrasikan bagaimana tata cara penyembelihan hewan. Harusnya memang hewan kurban, ya, sapi, kambing, kerbau, unta, ya. Tapi karena tidak memungkinkan, jadi kita ambil yang paling simpel saja. Yang penting caranya sama, ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan kemarin, masih ingat orangnya? Ketentuan orang masih ingat? Ada berapa? 5. 1? Islam. Orang Islam? Oke. Yang kedua? Yang kedua? Hah? Yang kedua? Ngaco. Menyembelih dengan sengaja. Nah, hari ini Bapak sudah niat, ya, karena kemarin kamu minta untuk mendemonstrasikan, mencontohkan, ya, dari tadi pagi Bapak sudah niat, makanya bawa senjata, gitu. Berarti memang niat mau menyembelih. Dan kalau sudah niat yang bagus, berarti harus dilaksanakan, ya, meskipun dengan niatnya saja sudah mendapat pahala, gitu. Yang ketiga, yang menyembelih harus balik. Yang keempat, yang menyembelih berakal sehat, tidak dalam kondisi gila. Yang kelima, membaca basmalah. Kemarin lengkapnya gimana? Baca ta'awuz, baca basmalah, baca sholawat, baca takbir. Nah, nanti kamu cek, kalian perhatikan, nanti sudah sesuai nggak tuh ketentuan itu, terutama orangnya, ya. Kalau misalkan nanti Pak Yatna nggak baca, atau yang nanti bertugas menyembelih itu nggak baca bismillah, maka si hewan yang disembelih itu nanti hukumnya menjadi haram, ya. Oke, 1 itu ketentuan orangnya. Yang kedua, ketentuan apa kemarin? Ketentuan hewannya. Ada berapa ketentuannya? 2. 1, hewannya masih hidup. Pak, sekarang hewannya mana? Ya, 2. Oke, 1 tadi hewannya masih hidup. Yang kedua, hewan yang disembelih adalah hewan yang halal. Udah, itu cukup, ya. Yang disembelih hewannya yang halal. Oke, yang ketiga, ada ketentuan alat. Alat yang digunakan harus tajam dan melukai, ya. Tajam dan melukai. Alat tidak boleh terbuat dari gigi, kuku, tulang. Selain itu boleh. Hari ini Bapak bawa senjata yang memang terbuat dari besi, berarti boleh? Boleh, ya. Makanya dibawa. Kalau nggak boleh, nggak usah dibawa, ya. Itu 3 ketentuan di dalam proses penyembelihan hewan. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, sebelum nanti kita langsung demonstrasikan, tata cara penyembelihan. Masih ingat hewannya harus dihadapkan kemana? Kiblat. Harus dimiringkan kemana? Miring ke astagfirullah. Miring ke posisi lambung ada di sebelah kiri. Jadi si hewan itu, ini misalkan kepala hewan, ya. Hewan itu harus dimiringkan ke kiri. Ya, kalau ayam cukup dimiringkan aja. Kalau sapi, kambing memang perlu dibaringkan ke tanah. Si kepalanya harus berada tepat di atas lubang. Oke. 1, hewannya dihadapkan ke kiblat, dimiringkan ke kiri. Yang kedua, di dalam proses menyembelih harus menyiapkan lubang untuk darah. Tujuannya apa? Biar si darah itu langsung diserap oleh tanah.
meresap ke dalam si lubang tadi, ke dalam tanah. Nah, hari ini karena kita kondisi tidak memungkinkan harus menggali lapangan ini, yang ada tambah rusak, ya. Boleh digantikan dengan contoh seperti ini. Jadi kalau nanti di rumah kamu, di wilayah kamu udah nggak ada tanah, itu boleh menyiapkan dengan persediaan tanah yang dikasih wadah, karung kah, kresek kah, atau apa aja. Yang penting nanti bekasnya itu si tanah bisa dibuang lagi ke tanah, ya, gitu. Dan yang terakhir, penyembelihan yang paling bagus berdasarkan syariat Islam, menyembelih dengan secepat-cepatnya sembelihan, setajam-tajamnya alat yang untuk menyembelih. Nggak mesti pisau. Kemarin kan boleh pakai silet, pakai cutter, pakai golok, pakai pedang, pakai samurai, pakai kaca, pakai keramik, pakai kayu, pakai bambu, pakai apa aja. Yang penting di luar dari bahan yang tulang, gigi, dan kuku. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Oke, kita akan praktekkan. Bapak butuh 1 orang relawan untuk memegang ayamnya. Mana? Ayo boy, tuh ambil ayamnya tuh di dalam sana. Tuh ayamnya di sana tuh. Tuh si Betres. Talinya copotin. Kasihan Pak. Nah, oke. Hewannya menghadap kiblat. Dibaringkannya ke kiri. Pak, ini Pak udah. Ada begitu. Oke, berarti cara pegangnya gimana yang benar? Oke, ini cara memegang ayam yang benar ketika hendak disembelih. Oke, udah paham? Besok praktek jangan nanya lagi, Pak ini hadapnya kumaha. Oke, bisa ya? Dah. Yang kedua, sebelum dipotong, ada yang mau nyoba pegang uratnya dulu yang akan dipotong? Silakan. Sini yang mau pegang, yang mau tahu uratnya. Coba di asa-asa ini ada beberapa aliran urat yang bergerut itu buat dipotong. Jangan jadi sekarang. Ini sih mau ya. Ada yang bergerenjul di situ tuh. Oh, ini ada ya? Ada. Perempuan ada yang mau megang? Ini. Nih pegang bagian depan ini. Mau pegang aja, ada berasa di sini ada. Mau? Dipegang harus juga. Kalau satu nggak kerasa. Jangan dari belakang, dari depan. Nah kayak gitu tuh. Nah, ada nggak kerasa? Ada uratnya di situ. Nah itu yang bakal dipotong nanti. Ya, oke. Diangkat dikit. Nah gitu. Oke, mulai ya. Kita potong ya. Oke. Nah, tadi ketentuannya apa? Secepat-cepatnya penyembelihan dan setajam-tajamnya pisau atau alat yang digunakan. Oke, cara pertama, nanti yang kebagian pegang pisau harus paham dulu, ya. Yang pertama gimana? Yang pertama tadi cari dulu urat yang akan dipotong. Jadi jangan asal pegang potong, jangan. Dicari dulu uratnya, ya. Gini aja, maju dikit, atas sedikit. Oke, dipegang dulu uratnya. Kalau sudah merasa didapatkan uratnya, dia harus ditarik dulu karena nanti biar putus bersamaan. Setelah ini kita akan lihat mana urat makan, mana urat nafas, ya. Nah, Pak, motongnya di sebelah mana? Ayam jangan terlalu jauh. Minimal dia 1 atau 2
ruas jari, ya. Kalau ini pangkalnya, berarti kurang lebih kalau pakai 1 atau 2 jari di sini, ya. Atau naik sedikit boleh, gitu. Dah paham? Nanti tugas bagi yang menyembelih hewannya berarti harus mencoba dulu pegang si uratnya, ya, biar ketahuan. Oke, kita potong ya. Ingat tadi ketentuan orangnya harus baca. Oke, kalau sempurnanya pakai taus terus urutannya taus, habis taus basmalah, habis basmalah habis sholawat. Oke, ini Bapak sebagai pemotong, ya, harus baca tadi taus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang ketiga baca, oke, baca takbir sambil dipegang lehernya, langsung kita potong. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dah kelihatan?